Obsesi yang berlebihan dan kebencian yang mendalam membuatnya melakukan hal yang sama sekali tidak terpikirkan oleh semua orang. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada 10 November 1964 di kota Tacoma, Washington, dengan nama lengkap Patrick Edward Purdy, adalah seorang mantan tukang las, pengangguran, dan seorang gelandangan. Ayahnya bernama Patrick Benjamin Purdy, adalah seorang tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang sedang bertugas di Fort Lewis pada saat kelahiran putranya. Ketika Edward berusia 2 tahun, ibunya yang bernama Catherine Toscano mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya setelah dia diancam akan dihabisi suaminya dengan senjata api. Catherine membawa anaknya pindah ke kota Salt Lake Tahoe sebelum akhirnya menetap di kota Stockton, California. Edward bersekolah di Cleveland Elementary sejak TK hingga SD kelas 2. Catherine menikah lagi pada September 1969 dengan Albert Gaillard Sr. Ayah angkat Edward tersebut mengatakan bahwa Edward adalah anak yang sangat pendiam dan juga cengeng. Pernikahan mereka tidak berjalan lancar, sehingga 4 tahun kemudian, tepat di musim gugur tahun 1973, mereka pun berpisah. Catherine membawa Edward dan kedua saudaranya pindah ke daerah Sacramento. Pada bulan Desember tahun 1973, Komisi Perlindungan Anak Sacramento 2 kali dipanggil ke rumah Kathleen dikarenakan Kathleen dilaporkan oleh tetangganya telah melakukan penelantaran dan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya. Ketika berusia 13 tahun, Edward memukul wajah ibunya yang kemudian menyebabkan dia diusir keluar dari rumah. Dia pun hidup di jalanan San Francisco selama beberapa waktu sebelum ditempatkan di panti asuhan oleh pihak berwenang. Belakangan dia diasuh oleh ayahnya Patrick Benjamin yang saat itu tinggal di daerah Lodi, California. Ketika bersekolah SMP di Lodi High School, Edward mulai menjadi seorang pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Pada tanggal 13 September 1981, ayah Edward meninggal dunia karena tertabrak oleh mobil. Keluarganya kemudian mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengemudi mobil sebesar $600.000, tetapi gugatan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Edward menuduh ibunya telah mengambil uang yang ditinggalkan oleh ayahnya dan menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil dan berlibur ke kota New York. Kejadian ini memperburuk hubungan antara mereka, antara ibu dan anak. Setelah kematian ayahnya, Edward kembali menjadi gelandangan sebelum akhirnya kembali mendapatkan ibu angkat baru di kota Los Angeles. Edward memiliki sejarah kriminal yang panjang yang dimulai pada awal masa remajanya. Pada tahun 1977, kepolisian Sacramento menyita senjata jenis BB guns dari Edward yang kala itu masih berusia 12 tahun. Pada bulan Juni 1980, Edward pertama kali ditangkap pada usia 15 tahun karena pelanggaran perintah pengadilan dan mengkonsumsi minuman keras di bawah umur. Pada bulan Agustus 1980, Edward ditangkap karena kasus prostitusi. Dan untuk mendukung kecanduan narkobanya, demi untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba, dia menjual dan menjajakan dirinya. Dia kemudian ditangkap kembali pada tahun 1982 karena kepemilikan ganja dan perdagangan narkoba. Pada tahun 1983, ditangkap karena kepemilikan senjata ilegal dan menjadi penadah barang curian.
Pada tanggal 11 Oktober 1984, dia ditangkap karena menjadi kaki tangan dalam perampokan, di mana dia menghabiskan 32 hari di penjara kota Yolo. Pada tahun 1986, Catherine menelepon polisi karena Edward telah merusak mobilnya setelah dia menolak memberikan Edward uang untuk membeli narkoba. Pada April 1987, sekali lagi Edward kembali ditangkap bersama dengan saudara tirinya yang bernama Albert karena telah menembakkan pistol semi-otomatis ke pepohonan di area hutan nasional El Dorado di California. Selama berada di dalam penjara, Edward 2 kali mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Yang pertama, dia menggantung dirinya dengan menggunakan bajunya, dan yang kedua kalinya, dia mencoba mengiris pergelangan tangannya dengan menggunakan kuku jarinya. Dari hasil pemeriksaan psikiater, disimpulkan bahwa Edward menderita keterbelakangan mental ringan dan berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pada musim gugur tahun 1987, Edward mulai mengikuti kursus pengelasan di San Joaquin Delta College. Di sana dia mengeluh tentang tingginya persentase siswa dari luar negeri, terutama yang berasal dari Asia Tenggara yang belajar di sana. Pada bulan Oktober 1987, dia meninggalkan kota California dan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, antara lain Oregon, Nevada, Texas, Florida, Connecticut, South Carolina, dan Tennessee untuk mencari pekerjaan. Pada awal tahun 1988, dia bekerja di Numeritech, sebuah toko mesin kecil di kota Stockton. Dari bulan Juli hingga Oktober 1988, dia pindah ke rumah tantenya yang bernama Julie Michael di kota Sandy dan bekerja sebagai pembuat ketel atau cerek di kota Portland, Oregon. Pada tanggal 3 Agustus 1988, ketika berada di kota Sandy, dia membeli sebuah senapan tipe AK-47 buatan Cina. Dia kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota California dan menyewa sebuah kamar di El Rancho Motel di Stockton sehari setelah perayaan Natal tanggal 26 Desember 1988. 2 hari kemudian, dia membeli sebuah senjata semi-otomatis jenis Taurus pistol di kota Stockton. Selasa pagi, 17 Januari 1989, seseorang yang tidak menyebutkan namanya menelepon ke Departemen Kepolisian Stockton mengenai ancaman pembantaian yang akan terjadi di sekolah SD Cleveland di Stockton, California. Pada siang harinya, dengan mengenakan seragam tentara lengkap dengan jaket anti peluru, Edward meninggalkan motelnya dengan mengendarai mobil Chevrolet-nya yang sebelumnya telah diisi penuh dengan kembang api. Pukul 11.40 siang, dia memarkirkan mobilnya di belakang sekolah Cleveland dan kemudian membakarnya dengan menggunakan bom Molotov yang dilemparkan ke mobilnya. Dia kemudian berjalan masuk dari pintu gerbang depan dengan membawa senjata AK-47 dan pistolnya. Dia melangkahkan kaki menuju ke dalam ruangan kelas dan secara acak mulai menembaki murid-murid yang sedang duduk di belakang meja mereka. Saat sedang melakukan aksinya, mobilnya yang tadi dibakarnya meledak dan menimbulkan suara yang cukup kencang. Setelah selesai, dia kemudian dengan tenang berjalan keluar menuju lapangan sekolah dan melakukan penembakan secara brutal ke segala arah. Saat itu, terdapat sekitar 400-500 murid SD kelas 1 hingga kelas 3 yang sedang bermain saat istirahat siang. Akibat penembakan tersebut menyebabkan kekacauan dan kepanikan. Para murid berlarian ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Hanya dalam sekitar 3 menitan saja, dia telah menembakkan 106 butir peluru dari senjata AK-47 yang menyebabkan 5 anak keturunan Asia Tenggara meninggal dunia dan mencederai 29 anak lainnya
serta seorang guru, di mana 15 di antaranya mengalami luka serius. Aksinya baru berakhir setelah dia mengakhiri hidupnya dengan mendaratkan sebutir peluru dari pistol yang dikeluarkan dari pinggangnya ke kepalanya sendiri. Polisi mengatakan, dari kelima anak yang meninggal tersebut, terdiri dari 4 orang anak Kamboja dan 1 anak dari Vietnam, berusia antara 6-9 tahun. Kebanyakan murid-murid yang meninggal dan terluka parah adalah murid imigran yang berasal dari kedua negara tersebut yang datang bersama keluarganya ke Amerika Serikat sebagai pengungsi. Semua yang terluka dievakuasi ke 8 rumah sakit di sekitar daerah tersebut. 2 helikopter dan 1 armada ambulan dikerahkan untuk mengangkut para korban. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan ukiran pada senjata yang digunakan Edward yang antara lain bertuliskan Freedom, Victory, and Earthman. Begitu juga terdapat beberapa tulisan di jaketnya. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di kamar motelnya, ditemukan ada 100 lebih figur mainan plastik kecil berupa tentara, tank, mobil jeep, dan senjata yang diletakkan di rak, perapian, dan di atas lemari es. Sepertinya Edward memang terobsesi dengan senjata dan tentara. Polisi menyatakan bahwa Edward memiliki masalah dengan alkohol dan narkotika. Dalam sebuah catatan yang ditemukan di kamarnya, Edward menulis tentang dirinya sebagai berikut. Saya sangat bodoh. Saya lebih bodoh dari anak kelas 6 SD. Ibu dan ayah saya juga bodoh. Kejadian tragis yang terjadi di Stockton tersebut mendapat perhatian dan liputan berita nasional yang menimbulkan seruan untuk meregulasi kembali tentang penggunaan senjata semi-otomatis. Majalah terkenal Time menulis, bagaimana seorang pecandu alkohol seperti Edward yang pernah tertangkap karena penjualan senjata dan percobaan perampokan bisa berhasil membeli senjata tersebut di toko senjata di kota Sandy, Oregon. Akhirnya di California dan juga di Amerika secara keseluruhan dilakukan langkah-langkah untuk pencegahan dan melarang penggunaan senjata semi-otomatis seperti yang telah digunakan oleh Edward. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya secara resmi memutuskan untuk melakukan pelarangan impor jenis senjata tersebut. Segera setelah kejadian penembakan tersebut, sang King of Pop Michael Jackson melakukan kunjungan singkat ke sekolah Cleveland dan bertemu dengan beberapa murid yang terkena dampak atas peristiwa tersebut. Kejadian di sekolah Cleveland di Stockton ini terjadi hampir tepat 10 tahun setelah kejadian yang terjadi di sebuah sekolah di kota San Diego, di mana kebetulan nama sekolahnya adalah Grover Cleveland Elementary School. Bagi teman-teman JST yang belum mendengarnya, dapat melihat video JST yang sebelumnya ya. Demikianlah sedikit cerita tentang Patrick Edward Purdy, si pembantai dari Stockton. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Edward telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Bagaimanakah pendapat teman-teman JST tentang obsesinya terhadap tentara dan senjata? Apakah semua kejadian yang terjadi tersebut adalah diakibatkan oleh adanya kemudahan dalam mendapatkan senjata? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.